membahas beberapa persoalan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kalimantan Selatan, khususnya terkait peraturan daerah, otonomi daerah, dan hubungan pusat dan daerah. Pembahasan ini mencakup 4 isu utama, yaitu fenomena parkir liar dan PAOGA, problematika Perda di Kalimantan Selatan, sentralisasi kewenangan pertambangan, serta polemik dana yang disebut mengendap. Baik, saya akan melanjutkan, yaitu menjelaskan tugas saya terkait tugas hukum pemerintahan daerah, yaitu terkait isu-isu problematika Perda, otonomi daerah, dan relasi pusat daerah di Kalimantan Selatan. Pembahasan dalam tugas ini menyoroti beberapa problematika hukum pemerintahan di Kalimantan Selatan yang menunjukkan adanya ketegangan antara norma hukum dan realitas sosial dan praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah. Isu-isu yang saya analisis yaitu meliputi parkir liar dan PAOGA, problematika peraturan daerah, sentralisasi kewenangan pertambangan minerba, dan polemik dana pemerintahan daerah yang disebut-sebut mengendap. Keempat isu tersebut memperlihatkan bahwa tantangan utama pemerintahan daerah bukan terletak pada ketiadaan regulasi semata, melainkan pada kualitas perumusan norma, efektivitas implementasi, serta harmonisasi hubungan pusat dan daerah. Fenomena maraknya petugas parkir liar dan PAOGA di Kalimantan Selatan, khususnya di kota Banjarmasin, tidak dapat dipahami sebagai pelanggaran ketertiban lalu lintas semata. Hal ini akibat fenomena ini merupakan persoalan sosial hukum yang bersifat struktural dan berkaitan erat dengan kemiskinan perkotaan, keterbatasan lapangan kerja informal, serta minimnya kehadiran negara dalam pengelolaan ruang publik. Keberadaan PAOGA merupakan strategi bertahan hidup masyarakat urban miskin perkotaan yang tersisih dari sektor formal. Aktivitas mereka relatif mudah dilakukan karena tidak memerlukan modal besar dan keterampilan khusus maupun administratif yang rumit. Secara sosial, beberapa masyarakat kerap mentoleransi bahkan menerima keberadaan mereka karena dianggap membantu mengurai kemacetan di persimpangan yang tidak memiliki rambu atau petugas resmi. Dari sudut pandang hukum positif, penanggapan bahwa tidak ada regulasi yang mengatur parkir dan pengaturan lalu lintas adalah keliru. Pemerintah Kota Banjarmasin telah memiliki Perda Nomor 3 Tahun 2007 tentang regulasi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang menegaskan bahwa pengelolaan parkir merupakan kewenangan pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan. Ketentuan ini diperkuat dengan Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2023 yang mengatur aspek teknis pengelolaan parkir, penunjukan juru parkir resmi, serta sanksi pelanggaran. Permasalahan utama terletak pada lemahnya implementasi hukum, keterbatasan personel, minimnya anggaran, dan pendekatan ketertiban yang sporadis menyebabkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Oleh karena itu, pendekatan represif semata tentu tidak dinilai efektif, sehingga solusi yang lebih berkeadilan adalah dengan pendekatan integratif melalui pembinaan, pemberdayaan ekonomi, dan kemungkinan integrasi pekerja informal ke dalam sistem yang resmi. Permasalahan berikutnya adalah berkaitan dengan kualitas peraturan daerah di Kalimantan Selatan yang masih menyisakan berbagai problematika hukum.
Secara umum, permasalahan tersebut dapat dikategorikan dalam 3 bentuk, yaitu kekaburan hukum, konflik aturan, dan juga kekosongan hukum. Contoh dari kekaburan hukum terlihat dalam Perda Provinsi Kalimantan Selatan nomor 14 tahun 2013 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis. Perda ini menggunakan istilah-istilah yang dinilai terlalu umum dan juga tidak memiliki batasan operasional yang jelas, seperti hidup tidak sesuai norma yang layak atau tidak mempunyai pekerjaan tetap. Rumusan semacam itu membuka tafsir yang subjektif bagi aparat penegak hukum Perda dan berpotensi melanggar asas kepastian hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Akibatnya, pekerja informal atau bahkan masyarakat yang berada di ruang publik dapat saja dikatakan dengan mudah sebagai gelandangan atau seorang pengemis. Berikutnya adalah kekaburan hukum, yaitu terdapat pula konflik aturan, salah satunya dalam Perda Kota Banjarmasin nomor 4 tahun 2005 tentang larangan berkegiatan pada bulan Ramadan. Substansi Perda ini dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan prinsip hak asasi manusia karena berpotensi membatasi kebebasan beragama serta bersifat diskriminatif terhadap warga non-muslim. Larangan operasional tempat makanan dan pembatasan aktivitas tertentu diterapkan secara umum tanpa penilaian atau batasan yang objektif yang jelas. Kondisi ini menempatkan Perda Ramadan sebagai contoh konflik aturan vertikal, yaitu ketika norma daerah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dalam hierarki perundang-undangan. Permasalahan yang ketiga adalah kekosongan hukum, khususnya dalam pengelolaan limbah dan sampah di Kalimantan Selatan. Hingga saat ini, belum terdapat perda komprehensif yang mengatur pengelolaan limbah domestik dan industri sesuai karakteristik ekologis daerah seperti limbah sungai atau lahan gambut. Kekosongan ini berdampak pada lemahnya pengawasan dan juga pengawasan lingkungan, keterbatasan sanksi terhadap pelanggaran, serta masalah serius dalam pengelolaan pembuangan akhir. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketiadaan dari solusi lokal dan yang kontekstual dapat menghambat efektivitas kebijakan lingkungan. Kemudian yaitu memasuki pada isu sentralisasi kewenangan pertambangan mineral dan batu bara melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menjadi sorotan berikutnya. Undang-undang ini menarik hampir seluruh kewenangan pengelolaan pertambangan dari daerah ke pusat, dan kebijakan tersebut dinilai bertentangan dengan semangat otonomi daerah sebagaimana yang diamanatkan pada pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Daerah tidak lagi memiliki peran strategis dalam perizinan, pengawasan, dan penyelesaian konflik pertambangan, melainkan hanya menjadi pelaksana administrasi kebijakan pusat. Dampaknya signifikan bagi daerah penghasil tambang, baik dari sisi hukum, sosial, maupun lingkungan. Pengawasan lingkungan melemah, partisipasi masyarakat lokal menurun, dan potensi konflik juga meningkat, serta manfaat ekonomi bagi daerah juga menjadi terbatas. Sentralisasi ini berpotensi meningkatkan resiko korupsi karena kewenangan strategis terpusat tanpa adanya pengawasan lokal yang memadai. Isu terakhir yang akan saya bahas di sini adalah polemik dana pemerintah daerah Kalimantan Selatan yang disebut mengendap di perbankan.
pernyataan Menteri Keuangan Pak Purbaya mengenai dana pemerintah daerah yang tidak terserap memicu reaksi keras bagi beberapa daerah, bahkan seluruh daerah, termasuk Kalimantan Selatan, yang di mana Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin menolak tudingan tersebut dan menegaskan bahwa dana yang dimaksud merupakan bagian dari manajemen kas daerah serta dipengaruhi oleh kesalahan teknik perbankan. Respon gubernur menunjukkan sikap tegas dan tensi politik yang tinggi, bukan dengan gaya kepemimpinan Kurihin yang selama ini dikenal. Polemik ini mencerminkan bahwa lemahnya sinkronisasi data keuangan antara pusat dan daerah, serta pentingnya kehati-hatian dalam komunikasi kebijakan publik agar tidak menimbulkan stigma negatif terhadap pemerintah daerah. Secara keseluruhan, keempat isu tersebut menunjukkan bahwa permasalahan hukum di pemerintahan daerah, khususnya di Kalsel, tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan yang normatif semata. Diperlukan juga adanya sinergi antara perbaikan regulasi, penguatan implementasi, juga pendekatan kebijakan yang sensitif terhadap realitas sosial. Hukum pemerintahan yang efektif harus mampu menjembatani kepastian hukum dengan keadilan sosial serta memperkuat relasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka ekonomi yang demokratis dan juga berkelanjutan. Memasuki pembahasan selanjutnya, mengutip pendapat Bapak Jimli Asidik menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum sekaligus negara kesejahteraan atau welfare state, memiliki kewajiban aktif melindungi warga negara. Dalam konteks bencana, negara tidak boleh bersikap pasif atau berlindung di balik pembagian kewenangan pusat daerah karena keselamatan rakyat merupakan tanggung jawab konstitusional negara. Hal ini relevan untuk menilai bahwa pemerintah pusat tetap wajib turun tangan meskipun bencana tersebut berstatus daerah atau lokal. Di sini saya akan memberikan pandangan dan analisa sebagai mahasiswa hukum yang masih menjalani studi sebagai semester 3, saya memandang bahwa bencana yang terjadi di Aceh dan Sumatera seharusnya dilihat tidak hanya sebagai peristiwa alam semata, tetapi juga sebagai peristiwa hukum dan tata kelola pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana nasional dapat ditetapkan apabila memenuhi kriteria tertentu seperti jumlah korban, luas wilayah yang terdampak, kerugian material, serta dampak sosial ekonomi yang melampaui kemampuan pemerintah daerah. Namun, dalam praktiknya, penetapan status bencana nasional bukan semata-mata persoalan teknis hukum, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh pertimbangan politik, anggaran, dan administrasi negara. Jika suatu bencana ditetapkan sebagai bencana nasional, maka pemerintah pusat memiliki kewajiban penuh dalam pendanaan, koordinasi lintas kementerian, serta pengawasan langsung. Hal ini berimplikasi pada beban fiskal negara yang besar sehingga seringkali pemerintah pusat memilih untuk tetap menetapkan sebuah bencana sebagai status bencana daerah atau provinsi. Meskipun secara faktual dampaknya sangat luas. Fenomena adanya bupati menandatangani surat pernyataan tidak sanggup menangani suatu bencana menunjukkan adanya ketidaksiapan struktural dan keterbatasan kapasitas pemerintah daerah. Secara hukum, administrasi negara, hal ini merupakan bentuk pengakuan bahwa asas desentralisasi tidak berjalan optimal, khususnya dalam situasi darurat.
Surat tersebut seharusnya menjadi dasar kuat bagi pemerintah pusat untuk mengambil alih penanganan secara lebih intensif, bukan justru menjadi bukti lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dari sudut pandang hak asasi manusia, negara tetap memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi keselamatan rakyat sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 28A dan pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, tidak ditetapkannya sebagai status bencana nasional dapat dipandang sebagai bentuk kelalaian negara atau state legislation apabila menghambat pemenuhan hak masyarakat terdampak atas bantuan, pemulihan, dan perlindungan. Saran dari saya sebagai mahasiswa hukum semester 3 menyarankan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah pusat perlu lebih transparan dan objektif dalam menetapkan status bencana nasional dan dengan mengedepankan aspek kemanusiaan bukan semata pertimbangan anggaran dan politik. Kemudian yang kedua, revisi atau penegasan kriteria bencana nasional dalam peraturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan multitafsir dan ketimpangan perlakuan antar daerah. Lalu yang ketiga, penguatan peran BNPB sebagai lembaga koordinatif yang tidak hanya bersifat administratif tetapi juga memiliki kewenangan intervensi cepat ketika daerah menyatakan tidak mampu menangani bencana. Lalu yang keempat, pemerintah daerah harus meningkatkan kapasitas mitigasi dan kesiagaan bencana termasuk penyusunan anggaran dan pelatihan aparatur agar tidak selalu bergantung kepada pusat. Lalu yang kelima, masyarakat sipil dan akademisi hukum perlu mengawal kebijakan penanggulangan bencana melalui kritik yang konstruktif agar prinsip keadilan sosial dan perlindungan HAM benar-benar terwujud. Adapun penutup dari saya, dengan demikian permasalahan bencana di Aceh dan Sumatera bukan hanya persoalan alam semata, tetapi juga cerminan relasi pemerintah pusat dan daerah, efektivitas hukum administrasi negara, dan tanggung jawab konstitusional pemerintah. Sebagai calon sarjana hukum, sikap kritis terhadap kebijakan negara dalam situasi bencana merupakan bagian dari kontribusi akademik untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih adil dan berkeadaban. Sekian dari saya, terima kasih.